Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eliati SPD. Saya yang mengenalkan pembuatan dan penggunaan ekoenzim beserta produk turunannya di Kabupaten Mempawah, khususnya di Desa Sejegi dan sekitarnya. Ekoenzim itu Bang, asalnya itu pengolahan limbah kulit buah. Jadi kulit buah segar yang difermentasi dengan gula merah sama air, itu difermentasi selama 3 bulan. Jadi ekoenzim itu memang dibuat dia untuk menghasilkan cairan yang mana kalau itu sampah kan biasanya busuk. Tapi kalau udah jadi ekoenzim sampai ke ampas-ampasnya, sampai ke kulit buahnya tuh enggak busuk, malah dia menghasilkan enzim yang bisa digunakan untuk seluruh aktivitas kita sebagai manusia. Jadi kalau di sini kan produknya ekoenzim itu kan sebenarnya gini nih Bang. Ini kan dia nih, kulit buah, air sama gula merah. Ini udah lama nih, udah difermentasi. Jadi endapannya nih nanti bisa jadi lulur. Ininya jadi jadi pupuk kering nih, kayak gini nih, ini pupuk kering. Nah, sama ini bantalan enzim. Semuanya berguna. Terus airnya bisa jadi ini kayak minyak urut, atau kayak kalau semprot itu botol semprot disemprotkan ke wajah, ke anggota tubuh yang sakit. Karena secara penelitian dia menghasilkan, pertama yang dihasilkan oleh ekoenzim ini lapisan O3, ozon. Nih buktinya dia ada uap air. Ini setiap saat nih keluar. Jadi setiap kali kita memakai ekoenzim kita termasuk yang menyelamatkan bumi lah, karena dia mengeluarkan lapisan ozon. Terus penelitian berikutnya bahwa di dalam tubuh kita sering terjadi penyumbatan. Nah, ekoenzim itu semakin sering disemprotkan, maka penyumbatan di dalam tubuh akan lancar. Dia semacam kalau pembersih lah, tapi dia hanya dipakai di luar karena jaringan kulit kita kan cepat menyerap. Jadi dia secara tidak langsung ya kita mengurangi pemakaian obat-obat kimia. Obat kimia itu ya secara semua pasti udah tahu membunuh pelan-pelan, itu udah pasti kan. Nah, itulah untuk itu maka kita menggunakan ekoenzim agar meminimalisir penggunaan obat-obat kimia. Dan kita juga kalau udah obat kimia badan kita sehatkan, alam juga kita sehatkan, karena pakai ekoenzim ini semuanya bisa, untuk udara, untuk air, untuk tanah, itu semuanya bisa. Dulu tuh Bang, saya pernah dapat kayak proyek pengelolaan sampah itu tingkat kabupaten, itu dari Bank Dunia. Proyeknya itu proyek Aisyah. Dari situlah banyak kenal penggiat lingkungan gitu. Pertama kenal penggiat yang bisa menghasilkan maggot, ulat yang dalam sehari bisa menghabiskan sampah sekian ton gitu kan, sampah organik. Nah tuh. Tapi berikutnya saya kenal lagi, jadi kelompok yang beri nama Ekoenzim Nusantara. Di situ saya dimasukkan lagi. Nah, disitulah tuh baru belajar bahwa kulit buah itu yang segar itu bisa bermanfaat tuh sangat banyak gitu. Jadi akhirnya dulu tuh pemilihan pengelolaan sampah tuh rumah tangga tuh ada beberapa kan, termasuk yang ini nih Bang, di tempat tisu. Nah, termasuk ada asbak rokok, ada tempat permen nih, kayak gini, ini tempat permen nih. Nah, banyak gitu kan. Tapi itu hanya manfaatnya hanya gini gitu, Bah.
Jadi karena rasanya manfaatnya lebih banyak yang ini, maka saya tetap komitmen mengembangkan ini. Walaupun awalnya ya banyak yang tidak percaya. Awalnya saya dibilang gini, ibu kan dah sibuk. Ini terus terang bang, memang namanya aktivis sosial ya, saya kebetulan juga penyuluh agama walaupun non PNS gitu kan. Saya juga kader KB. Kalau udah penyuluh agama, namanya penyuluh agama, kalau di lapangan ngisi-ngisi majelis taklim tuh hampir setiap hari tuh ada gitu kan. Nah, terus saya juga dulunya kader Posyandu, kader PKK. Pokoknya yang sifat-sifat sosial tuh saya suka gitu. Jadi orang tuh bilang kurang ke aktivitasnya gitu kan. Tapi itu bukan masalah kurang atau lebihnya aktivitas gitu. Bukan masalah itunya, tapi masalah kebermanfaatan ini itu sangat-sangat banyak. Maka saya memutuskan biar mau ngomong kayak apa, saya gunakan ini, manfaatkan ini gitu untuk pengembangan. Paling tidak nanti suatu saat waktu kita kembali dipanggil gitu kan, kita udah bisa ngomong, aku udah berusaha menyelamatkan bumi, betul kan? Iya, awalnya sama sih, namanya itu apa ya, barang aneh bagi orang kan. Apa sih yang dikerjakan gitu, tapi lama-lama suami itu merasakan sendiri manfaatnya. Begitu digatal-gatal dia bilang tuh, mak semprotkanlah mak yang itu ekoenzim gitu kan. Nah waktu dia ngilu-ngilu, dia kan pernah keseleo, ini ditempel nih, ini ditempel untuk ngilangkan keseleo. Masya Allah. Alhamdulillah Allah buktikan gitu bahwa apa yang Allah ciptakan itu tidak pernah sia-sia. Dari tahun 2022 lah, itu yang betul-betul 2022 agak akhir gitu kan, itu yang betul-betul saya setelah berapa kali trial and error, saya pernah error ngerjakan ini gitu, karena kan di grup cuma tuh, jadi kita harus nyoba sendiri gitu. Kalau nyoba sendiri kan harus kekuatan kita, nggak ada siapa yang memandu kan, jadi berapa kali, ada 4 kali yang gagal, pembuatan gagal tuh ada 4 kali, yang sempat dia bau got, yang sempat dia ada ulatnya gitu, sempat gitu kan. Setelah itu ndak ada pernah gagal lagi. Kalau penghargaan ini saya dapat waktu ini di luar perkiraan ya, ini di luar perkiraan, saya sama sekali ndak nyangka saya bisa dapat piagam penghargaan peringatan Hari Kartini. Jadi waktu itu sebagai perempuan berjasa dan paling berpengaruh di bidang lingkungan hidup, itu dari gubernur pertama, gubernur Pak Sutarmiji, itu tahun 2022. Ternyata setelah itu tuh langsung beritanya sampai nasional, dan itu dari Kementerian dari Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial. Nah, jadi saya dihubungi dan akhirnya ini piagam penghargaan peringatan Hari Kartini dari Jakarta, Ibu Iriana Joko Widodo. Jadi mereka tuh ada grup namanya OASE. Nih, OASE. Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju. Kan saya nih modelnya infak nih Bang. Infak karena memang penemu ekoenzim itu Dr. Rochkon namanya, itu orang Thailand. Beliau itu bukan orang Muslim, tapi jiwa sosialnya bikin malu kita. Dia yang menemukan, tidak mempatenkan. Nah itu didedikasikan ke WHO agar menjadi milik bersama. Terus secara ekonomi dibilang dapat, insya Allah ada. Cuma kepuasan itu tidak bisa diukur dengan harta, tidak bisa diukur dengan materi. Saya pernah dapat 1 kali saya ikut presentasi gitu kan, itu 1 juta pernah. Tapi pernah juga saya 1 kali presentasi hanya 100.000. Jadi tidak bisa diukur gitu. Cuma kepuasannya tuh lebih dari materi.
karena ekoenzim sejegi bisa dapat lomba hatinya PKK tingkat nasional. Tingkat provinsi kalau ada ditandingkan tingkat nasional, karena dia satu-satunya yang tentang pengelolaan ekoenzim dia bisa tingkat nasional. Tapi karena tidak ada, jadi mereka yang ibu-ibu pejabat kayak Menteri Pemberdayaan Perempuan itu datang langsung ke sini gitu. Saya berharap sama seperti penemunya ya, sama seperti teman-teman saya di grup ekoenzim nasional, itu kita berharap ini menjadi solusi lah untuk pemerintah, untuk masyarakat. Kalau di pemerintah kita tahu kualitas air perlu dijaga kan. Nah, kualitas air, kualitas tanah, mana sekarang di Kabupaten Mempawah marak sekali pembangunan pabrik-pabrik. Itu kan kalau tidak dikontrol, itu tanah kita dah nanti tidak bisa diapa-apakan. Belum lagi cerita kelapa sawit. Itu sudah sangat besar pengaruhnya. Nah, nanti lama-lama kita tidak punya apa-apa. Tanah kita sumber dayanya tidak ada. Air kita sumber mineral, sumber dayanya sama sekali tidak ada. Habis semuanya kena zat-zat kimia. Itu dah tidak bisa dihindari. Nah, solusinya apa? Kamilah yang berusaha memberi solusi. Kalau saya sementara hanya sosialisasi ke masyarakat, terutama ke ibu-ibu pengajian, bahwa ini produk ini tidak mahal, tapi dia bisa mengatasi masalah. Karena ibu-ibu biasanya sakit, ngilu, diabetes itu penyakit yang biasa kan, ya, penyakit yang ada, darah tinggi, kolesterol. Nah itu bisa diatasi dengan ini. Jadi mereka tuh tidak perlu tiap hari makan obat gitu kan. Nah, karena makan obat bisa ngerusak ginjal, jadi mereka harus menggunakan ini seharusnya gitu. Karena ini kalau luka diabetes bang disemprotkan tuh cepat kering. Untuk demam dia cepat mengatasi gejala demam. Kalau sekarang itu kita punya kelompok yang udah saya bina, itu pengajian mu'alaf. Di Pinyu ada satu di Gang Pancasila. Kalau di Mempawah di Rumah Makan Nusantara itu sekretariat DPD PT di situ ada. Terus di sini di Sejegi. Nah kalau di Sejegi bukan hanya ekoenzimnya, tapi pengembangan dari ekoenzim ada. Sama dengan di DPD PT Kabupaten Mempawah itu pengembangan ekoenzim kayak ini sabun minyak jelantah. Minyak jelantah itu bahaya kan kalau di perairan. Nah, tapi dia bisa jadi sabun yang justru malah dia mengobati gitu. Kalau kita pakai busanya itu kita alirkan ke air, dia malah memperbaiki kualitas air. Nih, sabun minyak jelantah namanya sabun Emigel, ekoenzim minyak jelantah. Terus bisa jadi sabun ini mencerahkan kulit, namanya sabun E-Glow. Ekoenzim yang bikin glowing, E-Glow. Dan kebetulan saya pakai ini. Promosi. Saya pakai ini bang. Jadi saya pakai ini untuk wajah, untuk tubuh saya pakai ini. Kalau mau belajar tentang ekoenzim secara langsung, saya punya channel YouTube namanya Eliati Channel. Terus saya juga kalau di Facebook itu Sri Eliati, nama saya Sri Eliati. Itu tentang penggunaan ekoenzim sampai pengembangan ekoenzim ada di situ. Nah, kalau mau langsung datang ke rumah lebih baik lagi karena bisa langsung tahu gimana pembuatan ekoenzim. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya ini semakin berkembang, semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan ekoenzim, semakin banyak yang bisa memanfaatkannya dan menyebarkannya ke seluruh antero Indonesia terutama lah ya. Nah, ini tuh yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.